Sesaat ke depan kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau memperkuat iman kami kembali, untuk kami terus Tuhan memandang Engkau Tuhan yang ajaib. How great is our God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami siap dengar firman Tuhan bersama-sama. Kita katakan amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan kepada hambanya. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam semuanya. Saya merasakan luar biasa ya hadirat Tuhan bahkan dari tempat saya. Dan saya percaya juga saudara juga sependapat. Hadirat Tuhan melawat kita malam hari ini, rasanya tidak pengen berhenti menyembah. Terima kasih untuk teman-teman Imam Lewi ya, yang sudah membawa kita di dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Malam ini Tuhan mengingatkan sesuatu untuk saya bagikan kepada saudara. Beberapa hari yang lalu saya membaca kembali sebuah artikel mengenai pidato dari Bapak Presiden Jokowi pada bulan Agustus yang lalu. Beliau menuliskan dalam pidato itu, dituliskan di artikel tersebut bahwa Bapak Jokowi mengatakan tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat gelap. Diprediksi bukan cuma tahun yang sulit, tetapi diprediksi menjadi tahun yang gelap. Beliau mengatakan bahwa prediksi ini setelah mereka ngobrol, berjumpa dengan beberapa tokoh-tokoh dunia seperti dengan PBB, orang-orang dari Badan Monetary Internasional, juga dari kepala negara G7, mereka mengatakan berbagai krisis masih akan lebih parah lagi tahun depan, mulai dari kelanjutan akibat pandemi, inflasi, krismon, krisis energi, belum lagi akibat-akibat yang dimunculkan dari perang antara Rusia dan Ukraina. Beliau mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya waspada, supaya hati-hati, supaya berjaga-jaga, supaya bersiap-siap. Bahkan saya membaca sebuah ulasan dari seorang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa kalau kita mempunyai sebuah tabungan atau rekening untuk keperluan emergency atau yang urgent-urgent mendadak, maka ahli ekonomi itu mengatakan sebaiknya dana yang disiapkan untuk hal-hal yang mendadak ini ditambah 30% jumlahnya. Dalam hati saya berpikir, ya kalau ada sumbernya untuk nambah 30%. Kan tidak semua orang bisa menambah 30%. Tetapi ahli ekonomi ini mengatakan mesti siap-siap untuk nambah sampai 30%, supaya aman, supaya bisa bertahan melewati kondisi susah di tahun 2023. Di pertengahan Juni-Juli ketika saya lagi di Surabaya, dalam perjalanan di mobil ke sebuah pelayanan, tiba-tiba Tuhan juga mengatakan sebuah rema, tiba-tiba muncul kata-kata Mazmur 23. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan tentang Mazmur 23, saya membedah. Dan saya terkejut sekali ketika Tuhan katakan bahwa, nak, siap-siap keadaan akan semakin sukar. Ini message yang Tuhan kasih, yaitu Mazmur 23 pada waktu itu seperti itu.
Lalu saya mulai bedah, saya pelajarin Mazmur 23, dan Mazmur 23 sebetulnya punya latar belakang dari kondisi yang kering, dari kondisi yang sulit, Bapak Ibu. Seringkali kita kalau mendengar Mazmur 23, kita langsung seneng-seneng, karena di situ ada kata-kata, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya sempat membedah bahwa ternyata padang rumput hijau itu tidak seperti yang kita bayangkan kayak padang golf. Yang hijau bagus sekali, enggak seperti itu. Tetapi konteksnya adalah negara Timur Tengah, di mana padang rumput yang hijau itu maksudnya sebuah bukit yang kering, yang tandus, tapi ada rumput di sebelah sini, ketemu sejumlah kecil rumput di sebelah sini, lalu ada sejumlah rumput di bagian sana. Jadi ketika saya membedah itu, saya kaget bahwa keadaan ke depan kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga, syukur-syukur kalau itu tidak terjadi, syukur-syukur kalau prediksi dari para ahli ekonomi itu salah, syukur-syukur kalau prediksi dari para pemimpin-pemimpin itu tidak terjadi. Nah, malam ini saya tergerak sekali untuk membagikan kepada saudara tentang sebuah berkat yang luar biasa yang sebetulnya harus juga menjadi satu kerinduan buat kita semua. Kalau saudara membawa Alkitab, saya mengajak kita membuka dalam Kejadian, pasal yang ke-43. Kejadian pasal 43, kita lihat ayat ke-29, sampai dengan ayat yang ke-31. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya, yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Saudara, ada sesuatu yang indah sekali ditampilkan di ayat-ayat ini. Kita tahu ceritanya bahwa dunia sedang di dalam kondisi kekeringan dan dalam kondisi krisis. Kemudian termasuk keluarga dari Yakub bersama dengan anak-anaknya, mereka datang ke Mesir meminta pertolongan karena Tuhan memberkati Mesir melalui tangan Yusuf. Kemudian mereka datang tanpa ayah mereka datang memohon belas kasihan kepada Yusuf yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah adik yang mereka pernah buang. Singkat cerita, Yusuf membuat skenario karena dia sangat merindukan untuk bisa ketemu Benyamin. Karena ketika saudara-saudaranya datang, tidak didapatinya lah Benyamin di tengah-tengah mereka. Pada waktu saya membaca ayat ini, sesuatu lompatan di hati itu muncul seperti rema ini, seperti hidup. Di dalam ayat yang ke-29, di dalam ayat yang ke-30 disebutkan bahwa hati Yusuf itu sangat terharu karena dia merindukan adiknya itu, yaitu Benyamin. Saudara, Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya untuk saya bagikan malam hari ini. Kalau Anda melihat orang-orang Mesir pada waktu itu sudah mengalami berkat karena tangan Tuhan melalui Yusuf. Kemudian ketika keluarga Yusuf, kakak-kakaknya ini datang, kalau Anda perhatikan, setelah kejadian ketemu dengan Benyamin, tidak lama kemudian keluarganya ini dalam tanda kutip diberi makanan. Saya kasih lihat, coba Anda lihat ayat yang ke-33. Dari Kejadian 43 ayat 33. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf. Nah, ini Anda perhatikan.
Tadinya belum diminta sampai duduk kayak gini. Dari yang sulung sampai yang bungsu. Sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Ayat 34, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Saudara, ada kata-kata di sini disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Saya diingatkan kembali sama Tuhan tentang Mazmur 23. Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan para lawanku. Saudara, tahun 2023 mudah-mudahan tidak benar. Artinya saya berharap tetap keadaan akan lebih baik. Tetapi seandainya betul apa yang dikatakan prediksi oleh para pakar bahwa keadaan akan semakin sukar, saya pegang apa yang Tuhan katakan di Mazmur 23. Di tengah-tengah lawan, di hadapan lawan, berarti di tengah kancah peperangan, di tengah kondisi kekeringan, di tengah kondisi kesulitan, ada orang-orang tertentu anak-anak Tuhan yang akan mendapatkan sajian hidangan. Akan disajikan hidangan oleh Tuhan sendiri. Alkitab menuliskan engkau menyediakan hidangan. Berarti Tuhan menyediakan hidangan. Saya percaya Yusuf adalah gambaran Tuhan di tempat ini. Bahwa pada masa kekeringan akan ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang akan di tengah kekeringan tapi tetap mendapatkan hidangan yang luar biasa. Amin. Kalau Anda perhatikan, saudara-saudara Yusuf juga disajikan hidangan di tengah kekeringan. Mereka mendapatkan hidangan dan pemeliharaan. Yang Tuhan katakan malam hari ini adalah begini. Ketika Benyamin datang, mereka semuanya dijamu. Saudara, Tuhan taruh begitu kuat di hati saya. Harus datang Benyamin dulu, maka jamuan akan disediakan. Alkitab juga menuliskan Yusuf ketika melihat kakak-kakaknya, dia sedikit pun tidak nangis. Tapi ketika melihat Benyamin, Yusuf menangis. Karena Yusuf sangat merindukan Benyamin. Malam ini Tuhan berbicara kuat. Tuhan merindukan munculnya Benyamin di tengah krisis. Melalui Benyamin inilah keluarganya dikasih makan. Melalui Benyamin inilah keluarganya, saudara-saudara yang lain mendapatkan jamuan. Melalui Benyamin inilah keluarga itu dapat pertolongan dan kemurahan. Tuhan merindukan munculnya Benyamin. Dan ketika Benyamin itu muncul, maka ada jamuan. Ada pernyataan favor atau kemurahan Tuhan akan dilakukan. Saudara, kalau kita mau menyiapkan diri untuk tahun depan dengan segala prediksi krisis dan gelapnya, saya berharap Tuhan akan menemukan Benyamin. Anda lihat, apa yang dimaksud dengan Tuhan menemukan Benyamin? Jelas sekali dari sini Yusuf itu sangat cinta dengan Benyamin karena secara biologis dia adalah adik kandung dari mama yang sama. Oke. Tetapi saya percaya ada sebuah makna rohani yang Tuhan taruh. Mari kita lihat sebentar Bapak Ibu. Alkitab menuliskan di ayat yang ke-34. Ketika Yusuf memberikan jamuan kepada mereka, Anda lihat, yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Kalau Anda baca di cerita selanjutnya, bahkan Yusuf
memberikan berkat kepada Benyamin, baik itu makanan maupun materi uang, lebih banyak daripada saudara-saudaranya. Benyamin itu memang punya arti kata yang luar biasa. Waktu Rahel melahirkan Benyamin, Alkitab menceritakan Rahel kemudian mati gara-gara susahnya bersalin. Sehingga sebelum dia mati, dia sempat menyebut Benyamin itu dengan Ben-Oni. Artinya anak kesusahan. Anak dari kesusahan. Tetapi Yakub mengubah namanya menjadi Benyamin. Artinya anak dari tangan kanan. The son of my right hand. Saudara, apa artinya anak dari tangan kanan? Nah, mari saya ajak Anda lihat sebentar. Pada waktu Musa mau mati, dia mendoakan 12 suku dan melepaskan berkat untuk masing-masing suku. Ketika Musa berdoa berkat untuk masing-masing suku, kita jangan menganggap remeh. Karena pada waktu itu Musa itu betul-betul seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Apa yang dia ucapkan itu sangat manjur dan sangat sakti ya. Sampai Alkitab juga menuliskan bahwa Tuhan berkata Musa itu seorang yang sangat setia di segenap rumahnya. Tuhan begitu mengasihi Musa. Nah, ketika Musa sebelum mati, dia melepaskan berkat untuk ke-12 suku termasuk Benyamin. Nah, mari saya ajak Anda melihat di ayat yang ke-12 dari Ulangan 33. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-12. Tentang Benyamin, ia berkata, nah Anda lihat di sini, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu. Anda perhatikan. Tuhan melindungi dia setiap waktu. Sebuah janji yang luar biasa yang dikasih Tuhan kepada Benyamin, yaitu perlindungan setiap waktu. Kita butuh perlindungan Tuhan setiap waktu memasuki tahun depan. Apapun keadaannya. Ini kuncinya. Ada 2 kata yang dituliskan di sini. Yang pertama, tentang Benyamin dia berkata, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan. Jadi Benyamin kalau Anda baca tentang berkat-berkat yang diberikan oleh Musa ke-12 suku, maka salah satu suku yang paling unik berkatnya adalah Benyamin karena disebutkan dengan kekasih Tuhan. Kemudian kalimat selanjutnya dikatakan diam padanya dengan tentram. Bahasa Inggrisnya terjemahannya adalah begini. Kekasih Tuhan who rests on his shoulder. Yang beristirahat di bahu Tuhan. Kekasih Tuhan yang beristirahat di bahu Tuhan. Saudara, Tuhan seperti Yusuf merindukan Benyamin. Tuhan merindukan kekasih-kekasihnya yang kesukaannya beristirahat di bahu Tuhan. Dan orang-orang yang beristirahat di bahu Tuhan, ini janji Tuhan kepada Benyamin, melindungi dia setiap waktu. Dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Ada sebuah terjemahan yang bagus sekali mengenai kalimat terakhir. Diam di antara lereng-lereng gunungnya adalah yang rest under his wing. Yang beristirahat
di bawah kepak sayapnya. Saudara, pada waktu membaca ini saya betul-betul melihat keindahan seperti sebuah puisi. Satu ciri khas yang kita harus tahu bahwa Benyamin disebut sebagai kekasih Tuhan, yang sukanya istirahat di bawah Tuhan, yang sukanya diam di bawah kepak sayapnya. Saya ingin mengingatkan pada Bapak Ibu semua malam hari ini, kalau kita ingin melihat dan mengalami kemurahan Tuhan, melewati kondisi kegelapan tahun ke depan, melewati kondisi sukar tahun depan. Seperti Tuhan berbicara melalui Kejadian pasal 43, sesuatu melompat Tuhan katakan, seperti Yusuf merindukan Benyamin. Aku merindukan Benyamin-Benyaminku. Orang-orang yang adalah kekasihku, yang suka tinggal di bawah kepak sayapku, bernaung di bawah kepak sayapku, dan menyandarkan kepala di bahuku. Saudara, sebuah kunci sederhana, tapi jangan pernah kita remehkan. Kita butuh favor Tuhan untuk tahun ke depan. Setuju Bapak Ibu? Ada momen di mana saudara dan saya tidak bisa mengatasi dengan kekuatan sendiri. Bahkan ahli ekonomi saja mengatakan bahwa ini betul-betul seperti di luar kemampuan. Ada waktu di mana saudara dan saya kekuatan kita udah tidak bisa nolong. Pekerjaan kita tidak bisa tolong. Tabungan kita pun sudah tidak bisa kita andalkan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan demonstrasi kemurahan Tuhan. Apa maksudnya kemurahan Tuhan? Saya mengartikan kemurahan Tuhan itu dengan terjemahan, dengan definisi sederhana, yaitu perlakuan istimewa Tuhan yang tidak dilakukan kepada orang lain, tapi kepada orang-orang tertentu. Banyak contoh di Alkitab orang yang mengalami favor Tuhan. Misalnya Yusuf. Yusuf masuk penjara, tapi disayang kepala penjara. Yusuf jadi budak, tapi disayang sama Potifar. Alkitab menuliskan, Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dilakukan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Ishak contoh yang lain, menabur di tanah yang sangat kering. Orang lain menabur tidak keluar panen. Ishak menabur keluar panennya, bahkan tidak tanggung-tanggung 100 kali lipat. Saudara, tahun 2023 mungkin akan seperti kondisi tanah pada zaman Ishak. Ditaburin apapun susah. Ditaburin apa aja enggak jadi. Tapi ada satu yang bisa membuat jadi, yaitu namanya tangan Tuhan yang turun. Itu yang namanya favor. Itu yang namanya kemurahan. Saudara dan saya butuh favor Tuhan untuk menghadapi keadaan di hari-hari ke depan. Orang boleh bilang sekarang mau jual rumah tidak laku-laku susah. Tapi kalau tangan Tuhan yang turun, satu sentuhan, langsung laku rumah itu. Setuju enggak Bapak Ibu? Wanita pendaran 12 tahun, satu sentuhan dari Tuhan. Langsung nasib 12 tahun berubah dalam sedetik. Hanya dalam sedetik nasibnya langsung berubah. Pernahkah saudara membayangkan pada waktu saya ke Israel, ketika saya membedah tentang kejadian wanita 12 tahun pendarahan. Baru pertama kali saat itu terfikir, kenapa wanita ini bisa mengalami pendarahan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa wanita ini habis melahirkan. Setelah melahirkan, kemudian pendarahannya itu tidak berhenti-berhenti. Bisa terjadi. Bisa terjadi bahwa wanita ini punya anak. Kemudian karena pendarahan tidak berhenti-berhenti,
Orang Israel menganggap itu sebagai najis, lalu disingkirkan, dikucilkan. Berarti selama 12 tahun kalau perempuan itu punya anak, berarti selama itu dia tidak pernah ketemu dengan anaknya. Betul enggak Bapak Ibu? Tidak pernah ketemu dengan anaknya. Hari itu Alkitab menuliskan segala pengobatan sudah dicoba, tapi tidak berhasil. Bukankah seperti keadaan tahun-tahun ini ya Bapak Ibu? Orang nyoba kerja apa aja banyak yang tidak jalan. Orang nyoba bikin begini tidak jalan. Banyak yang banyak yang benar-benar seperti terjun bebas. Ngerjain apa aja bukan mereka males, tapi apa yang dikerjakan itu tidak jadi. Saudara dan saya butuh favor Tuhan. Mungkin tanah yang kita hadapin akan sangat tandus dan kering, yang secara logika mau ditanami apapun tidak bisa. Tidak bisa. Alam pun tidak bekerja sama. Tidak ada hujan, cuaca terlalu panas, tidak ada bantuan sama sekali, seakan-akan jalan semua tertutup. Saudara dan saya butuh favor Tuhan. Butuh tangan Tuhan yang turun. Butuh perlakuan istimewa yang Tuhan lakukan atas kita. Nah, Tuhan berkata malam ini, aku merindukan adanya Benyamin-Benyamin. Dan melalui Benyamin-Benyamin inilah, keluarga dari Benyamin juga akan mendapatkan favor Tuhan. Melalui Benyamin, keluarganya mendapatkan pemeliharaan. Melalui Benyamin, saudara-saudaranya yang lain dikasih makan. Percaya enggak Bapak Ibu? Saudara, saya berdoa orang-orang di PD Raja Wali ini akan menjadi orang-orang yang sebagai Benyamin-Benyamin. Gara-gara saudara, sekeluargamu dikasih Tuhan berkat yang enggak main-main. Gara-gara saudara ada di tengah-tengah situ, maka seluruh isi rumahmu tidak pernah dibiarkan kekurangan. Gara-gara ada saudara, maka anggota keluargamu yang lain membutuhkan pekerjaan dapat dengan gampang. Walaupun seluruh dunia mengatakan sekarang susah cari pekerjaan. Gara-gara saudara, orang-orang susah untuk cari makan. Tapi gara-gara engkau, sekeluargamu mengalami pemeliharaan yang ajaib. Itu namanya favor. Dan saya berdoa dari PD Raja Wali akan muncul Benyamin-Benyamin seperti ini. Tuhan katakan malam ini, mari Bapak Ibu, Tuhan merindukan kehadiran Benyamin. Tuhan merindukan munculnya Benyamin-Benyamin. Dan Benyamin, Alkitab menuliskan, Benyamin ini dikasih makan lebih daripada saudara-saudaranya. Jadi gara-gara Benyamin, saudaranya dapat makan. Tapi Benyaminnya sendiri mengalami 5 kali lebih banyak makannya daripada saudara-saudaranya yang lain. Saudara, saya suka banget angka 5. Kalau banyak anak-anak Tuhan suka angka 7 ya, karena sempurna. Saya suka sekali angka 5, bukan untuk ditembak untuk main lotre ya Bapak Ibu. Saya suka angka 5 karena ternyata angka 5 di Alkitab itu adalah favor. Angka 5 adalah kemurahan. Saya senang sekali. Benyamin adalah orang pribadi yang sangat akrab sekali, sangat erat sekali dengan kemurahan Tuhan. Kalau Anda mempelajari kisah hidupnya Benyamin, Benyamin ini kalau bahasanya orang Jawa itu apa ya? Pupuk bawang Bapak Ibu. Tahu pupuk bawang ya? Artinya tuh gini loh. Mereka ini seringkali benar-benar dapat favor Tuhan yang luar biasa. Mereka tuh seringkali dapat kemurahan Tuhan yang ajaib. Nah, saya berharap akan muncul Benyamin-Benyamin ini yang akan menerima kemurahan Tuhan yang luar biasa. Engkau sendiri menerima kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah, tetapi juga gara-gara engkau seisi rumahmu akan mengalami kemurahan Tuhan juga. Kita butuh kemurahan Tuhan. Karena saudara dan saya akan tiba waktunya tidak bisa lagi mengandalkan tanah. Tidak bisa lagi mengandalkan cuaca. Karena tanah maupun cuaca semuanya keras dan tidak bekerja sama. Tapi Anda akan melihat kemurahan Tuhan akan membuat kita hidup. Kunci yang penting yang saya ingin ingatkan pada Bapak Ibu Saudara malam hari ini adalah bahwa yang Tuhan rindukan, Anda dan saya menjadi seperti Benyamin, suka tinggal di bahu Tuhan.
suka istirahat di bahu Tuhan. Saudara ingat ada salah satu murid Tuhan yang juga suka banget nempel di dada Tuhan. Siapa namanya Bapak Ibu? Yohanes. Saya tidak tahu apakah di sini ada yang namanya mengkombinasikan antara Yohanes Benyamin, Benyamin Yohanes. Wah, ini benar-benar dua gabungan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Anda lihat Yohanes, sampai akhir hidupnya, yang ajaib, saya pernah pergi ke Turki, mengunjungi ke tempat 7 jemaat. Di situ, di Turki ada sebuah kuburan, yang mereka sebut sebagai kuburan Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes murid Yesus. Tetapi kemudian, karena kalau Anda baca ceritanya, setelah Yesus mati, kemudian bangkit naik ke surga, Yohanes kemudian melakukan pelayanan sampai ke daerah Turki. Sampai kemudian yang Anda tahu ceritanya, dia dibuang di Pulau Patmos. Nah, saudara, pada waktu dia perjalanan sampai ke daerah sana, itu dia membawa serta Maria, ibu Yesus. Anda ingat waktu Yesus belum mati, Yesus bilang begini kepada Yohanes, ini ibumu, ibu, ini anakmu. Jadi intinya Yesus sebelum mati, Yesus nitipkan ibunya ke Yohanes. Jadi setelah Yesus mati, kemudian naik ke surga, Yohanes pergi pelayanan sampai ke daerah Yunani, itu Yohanes membawa Maria. Kemudian di salah satu tempat di Turki, itu kami melihat, mengunjungi rumah yang ditinggalin oleh Maria pada waktu dibawa dalam perjalanan pelayanan Yohanes, dan juga kuburan yang katanya kuburan Yohanes. Ternyata mereka cerita sebetulnya kuburan ini adalah kosong. Karena dari sejarahnya mereka tidak pernah menemukan mayatnya Yohanes. Saudara ingat ceritanya waktu Petrus pernah tanya gini, Tuhan, bagaimanakah tentang murid yang kau kasih itu? Jadi Petrus ini kepo, kepingin tahu nasibnya murid yang dikasih itu Yohanes. Yesus itu bilang begini, kalau aku mau dia mati atau enggak itu bukan urusanmu. Kan gitu toh Yesus. Terus kemudian Petrus bilang gini, loh berarti murid yang kau kasih enggak akan mati ya Tuhan? Tuhan enggak pernah jawab seperti itu. Nah tetapi ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa memang mayat Yohanes itu enggak pernah ditemukan Bapak Ibu. Jadi diceritakan di kuburan itu dibikin hanya untuk sebagai monumen, tetapi mereka ceritakan tidak pernah ada jasadnya dari Yohanes. Jadi tidak tahu seperti gimana. Intinya, saya melihat bahwa orang-orang yang suka tinggal di dada Tuhan, mereka tuh mengalami treatment-treatment yang spesial dari Tuhan. Sama seperti Benyamin, sangat ditreat dengan spesial oleh Yusuf. Saudara ingat bagaimana Yohanes itu sampai di Pulau Patmos? Anda tahu kenapa ceritanya Yohanes itu sampai di Pulau Patmos, Bapak Ibu? Karena raja-raja yang mau bunuh Yohanes itu putus asa. Putus asa kenapa, Bu? Dibakar, enggak kebakar. Ditombak, enggak mati. Digodok, enggak mateng, saudara. Akhirnya mereka pusing, nih orang enggak bisa dibunuh, bukan karena punya ilmu kebal, tetapi karena perlindungan Tuhan yang luar biasa, sehingga akhirnya konon menurut ceritanya, itu sebabnya raja-raja termasuk Kaisar Nero enggak berhasil membunuh Yohanes, terus marah. Lalu dibuanglah Yohanes ke Pulau Patmos. Aduh, orang ini menjengkelkan, benar-benar duri dalam daging, mungkin pikirnya dimatiin, nggak mati-mati, akhirnya jengkel dibuang ke Pulau Patmos. Nah, di situ ceritanya. Nah, saudara, yang saya tangkap bahwa orang-orang yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang suka rest di dada Tuhan, orang-orang yang suka tinggal di bawah kepak sayap Tuhan. Saya terlalu percaya mau keadaan gelap seperti yang diprediksikan oleh Bapak Presiden, saya tetap percaya orang-orang seperti Benyamin, kita akan melihat favor Tuhan. Amin, saudara, kita akan melihat favor Tuhan. Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku. Saya ajak kembali melihat Mazmur 23 sebagai closing. Saudara, ini ditegaskan kembali juga dalam Mazmur pasal yang ke-23.
Lihat ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Pada waktu saya membedah tentang ayat 1 sampai ayat 5, saya tuh menunjukkan dengan banyak gambar waktu itu bahwa memang Mazmur 23 ini latar belakangnya kondisi yang sulit. Ayat 6 diakhiri dengan kata-kata kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, Anda lihat, intinya dari pemazmur bilang begini, pokoknya yang ngikutin aku cuman kebajikan dan kemurahan melulu deh pokoknya. Nggak ada yang namanya apes. Yang ngikutin saya kemurahan semuanya. Hidup saya ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Hidup saya ini penuh dengan mengalami kemurahan Tuhan. Itu kata pemazmur. Dia mengakhiri dengan kunci begini. Aku akan diam. Pemazmur bilang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupmu. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemazmur mengakui bahwa kunci dari semua pemeliharaan, kunci dari semua penyediaan yang Tuhan lakukan, kunci dari semua proteksi yang Tuhan lakukan dalam kehidupan anaknya adalah dengan aku diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, tadi dituliskan di dalam ulangan bahwa Benyamin itu diam di bahu Tuhan. Benyamin diam di bawah kepak sayapnya. Mari saya mengencourage teman-teman semua. Keadaan boleh nanti dalam kondisi tidak menentu, tapi satu hal yang kita tidak boleh abaikan, jangan pada waktu kita sumpek atau sesibuk apapun kita itu berusaha untuk istilahnya menghandle keadaan sampai kita tidak bisa berdoa, sampai kita tidak bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari jadikan ini prioritas Bapak Ibu. Jadikan prioritas. Nah, saya mau tambahkan poin terakhir pada malam hari ini. Bagaimana kita membangun keintiman ini dengan Tuhan, Ibu Ruth? Saya menemukan belakangan ini, Bapak Ibu, dua hal yang sangat powerful sekali. Yang pertama adalah worship. Ayatnya di Mazmur 34 ayat 10. Bunyinya begini, worship God if you want the best. Itu salah satu terjemahan Inggris. Worship open doors to all his goodness. Kalau diterjemahkan, penyembahan akan membuka pintu-pintu kebajikan Tuhan. Sama seperti Mazmur 23, kebajikan kemurahan mengikuti aku. Penyembahan akan membuka pintu-pintu kemurahan Tuhan. Jangan pernah undur dari yang namanya worship. Jadikan worship sebagai good habit, kebiasaan. Anda sumpek, Anda malas, paksa untuk kita tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang saya temukan beberapa waktu belakangan ini, yaitu yang namanya meneliti firman dan melakukan. Serius nih Bapak Ibu, dua hal ini sangat powerful. Meneliti firman dan melakukan. Yakobus pasal 1 ayat 25. Anda lihat, Yakobus pasal 1 ayat 25. Firman Tuhan menuliskan begini, Saudara. Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Apa hukum yang memerdekakan orang? Firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman itu memerdekakan. Alkitab menuliskan begini, kalau kita meneliti dan bertekun di dalamnya. Apa maksudnya bertekun? Bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hal kedua yang sangat powerful di dalam mengiring Tuhan adalah kita meneliti firman serta melakukan. Jadi artinya itu gini Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu mau kerjakan, kembalikan ke Alkitab. Misalnya, Bapak Ibu mau kerjasama sama orang, kembalikan ke Alkitab. Cari tahu, namanya meneliti itu cari tahu.
cari tahu apa kata firman Tuhan tentang kerjasama dengan orang lain. Kira-kira Tuhan suka enggak kita itu kerjasama dengan orang lain, ataukah Tuhan lebih suka kita itu mungkin walaupun dengan modal kecil, dengan 5 roti 2 ikan, tapi kita dengan Tuhan. Karena banyak kejadian-kejadian orang kerjasama dengan orang lain mengalami ujungnya enggak baik. Nah, Anda harus cari tahu, kembalikan ke Alkitab. Kalau Anda mau investasi, kembalikan lagi ke Alkitab. Aku investasi kayak gini, menurut Alkitab tuh seperti apa? Loh Bu, ayatnya kan nggak ada tentang investasi. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh sering baca, sungguh-sungguh, entah bagaimana Tuhan bisa pakai ayat ini, ayat itu untuk berbicara dan memberikan arahan pada saudara. Jadi hal kedua yang saya ingin ingatkan pada teman-teman malam ini, bagaimana kita bangun keintiman? Mulai baca, meneliti, melakukan. Yosua 1 ayat 8 bilang, kalau kamu merenungkan firman siang malam dan bertindak hati-hati, perhatikan, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis, berarti kan mempraktekkan, maka perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Jadi saudara, bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan? Yang pertama, kehidupan penuh dengan penyembahan. Kehidupan tidak pernah melepaskan penyembahan. Sumpek atau enggak, ngantuk atau enggak, malas atau enggak, paksa diri kita untuk bertekun di dalam kehidupan yang suka menyembah Tuhan. Yang kedua, mulai baca firman, teliti, dan praktekkan. Kalau ada apa-apa, cari balikkan ke Alkitab. Bila perlu, pakai konkordansi. Cari, temukan jawabannya. Selama belum menemukan jawabannya, bila perlu, tunda dulu untuk investasi. Sampai Tuhan pimpin. Saya percaya ketika 2 hal ini kita lakukan, perjalanan kita akan diberkati. Kita akan berjalan dari kemurahan kepada kemurahan yang lain. Sudah waktunya Bapak, Ibu, dan saya tidak lagi cuma baca Alkitab. Kalau dulu awal-awal bertobat, pendeta ngajarin, baca aja, ngerti nggak ngerti ditelen. Pokoknya dibaca. Kalau menurut saya, sudah waktunya, sekarang nggak boleh kayak gitu. Sudah waktunya Bapak Ibu bukan baca, ngerti nggak ngerti ditelen, tapi sudah waktunya kita harus belajar untuk menggali, belajar untuk meneliti, belajar untuk menangkap apa yang Tuhan mau katakan. Lebih lagi, Tuhan lagi merindukan Benyamin, dan saya sampaikan buat persekutuan doa ini. Saya berharap kita akan muncul jadi Benyamin-Benyamin. Dan Benyamin-Benyamin akan menerima favor Tuhan yang luar biasa. Dan gara-gara Benyamin, seisi rumahmu juga akan menerima kemurahan Tuhan. Amin. Boleh saya mengundang pemimpin pujian, bahwa kami sebentar. Saya tahu Tuhan mengurapi para imam Lewi luar biasa.